Memperkenalkan superhero dengan memperkenalkan setan-setan yang ada di Indonesia, menurut kalian lebih oke mana? Kalau lebih oke sih, gue lihat horor ya. Kenapa? Lah gitu. Karena mungkin adanya ketidakpercayaan penonton terhadap film-film Indonesia selalu mengangkat hal-hal yang di luar. Horor. Selamat datang kembali di Ngobrolin Film. Sebuah bincang-bincang bersama para filmmaker, para content creator, atau para sineas yang ada di kota Garut khususnya, umumnya yang ada di seluruh dunia. Kali ini kedatangan dua narasumber yang mengatasnamakan dirinya itu ini PH kita. Tepuk tangan. Ngopi, ini tuh ngobrolin film. Ya, ada kopinya tapi silakan diminum dulu. Sedia santai. Beneran ya? Bisa diminum. Ini bukan hanya sebatas properti. Kopi asli Garut. Kalau kalian punya produk kopi, silakan endorse. Udah jualan ya? Ini PH kita itu salah satu komunitas film. Ada kumpulan teman-teman muda di kota Garut yang memang suka bikin sebuah karya film. Sebelum ngobrol lebih lanjut, kenapa ini PH kita? Kenapa gak ini PH kami? Mungkin ini PH kita itu tertentu dalam kurun waktu 1 hari. 1 hari. Mepet dan didesak oleh banyak pihak. Luar biasa berarti kalian ya. MD itu gak ada apa-apanya. 1 hari bisa bikin PH. Luar biasa. Itu untuk kebutuhan apa dong? Untuk kebutuhan festival film di Garut kebetulan dulu tuh Lok Agus. Oh, Agus. Jadi sebenarnya background kalian itu dari mana? Di SMA sih, dari SMA. Saya sebelumnya dari SMA suka bikin film juga. Oh, satu SMA nih. Ya, Pas keluar SMA kumpul bikin sesuatu. masih bikin film pendek karena di SMA itu ada ekstrakurikuler di sekolah. Kita di SMA 15 Garut itu ada yang namanya ekstrakurikuler komunitas broadcast di BL. Lop Agus 2022. Waktu itu ngirimin kalau gak salah judulnya Amorpati. Ya. Ada filmnya ya, nanti kita kasih linknya. Ada filmnya di channelnya Garut Film Forum. Waktu itu Garut Film Forum bikin Lop Agus festival se-Jawa Barat dan ini PH kita dapat juara kan waktu itu? Juara 3. Oh, juara ketiga. Amorpati itu apa? Amorpati itu karena artinya itu cukup dalam ya. Dalamnya mencintai takdir dan nasib. Mencintai takdir dan nasib. Tidak bisa menjelaskan apa lebih dalam tentang Amor. Ngomongin perkembangan film di kota Garut. Sekarang kan udah bermunculan. Buktinya Garut Film Forum bikin festival Lop Agus itu ada sekitar 20 lebih peserta. Apa yang kalian tangkap dari perkembangan perfilman khususnya di kota Garut? Kalau dari gua sih ya, kayak ini dari yang kemarin ya Lop Agus ya. Oh, dari Lop Agus. Lop Agus dulu karena yang pertama gua tahu tentang lomba di Garut itu ya Lop Agus itu pertama muncul itu. Nah, yang gua lihat itu kayak anak-anak Garut ternyata banyak potensi anak-anak kreatifnya gitu, Pak. Justru gua gak tahu gitu, justru baru tahu kemarin waktu ada lomba Lop Agus. Ternyata Garut itu banyak yang belum kenal, tapi mereka memang bikin kumpulan, bikin komunitas, dan mereka memproduksi sebuah film. Kayak gitu. Oh, ternyata banyak orang yang satu hobi juga gitu. Ini kalau ngomongin genre, kalau ini PH kita sendiri, genrenya teman-teman lebih suka mengeksplor di genre apa? Drama. Ya kayak Amorpati gitu. Ya. Lebih ke wacana kah, lebih ke kan ada beberapa film yang ada beberapa teman-teman yang bikin filmnya itu lebih ke ngelihat apa sih yang lagi rame disukai masyarakat gitu. Ada juga tipikal kayak kemarin gue ngobrol sama Ferry sama Alpi yang dia memang punya basic bahwa dia memang sukanya film eksperimental gitu. Alfi sukanya memang film dokumenter. Jadi udah berbagai banyak genre di Garut. Nah ini pihak kita tuh lebih ke apa? Kalau kita sih kayak bikin film tuh kayak yang kita rasain gitu, yang hal-hal terdekat dengan yang kita rasain kita ungkapin di film. Jadi Saat jadi peduli amat itu genre. Yang penting coba buat bikin sesuatu dari yang terdekat. ya.
sering kita rasain itu kita mau nyampein ke penonton ke dalam karya film. Film apa yang kalian ikuti akhir-akhir? Yang kalian tonton deh, film Indonesia. Indonesia itu terakhir horor just Horor ya, nonton apaan? kemarin menjelang maghrib gitu ya. Oh, menjelang maghrib. Kalau lu pernah? Udah nonton film Indonesia sih akhir ini. Oh, kan nonton film Indonesia, Netflix. Ya. Oh, Netflix nonton film apa? Seri sih. Kemarin nonton The Last of Us sama filmnya paling Fight Club ya. Padahal Indonesia juga ada series baru tahu yang bagus. Oh iya. Katarsis Oh iya kata yang mainnya Pevita Pierce ya. Peace. Ngomongin perkembangan film Garut udah. Kalau perkembangan film Indonesia menurut pandangan ini pihak kita, sekarang nih kita sudah ada titik mana. Kita tahu ya bahwa perkembangan film-film Indonesia itu semakin tahun, semakin kesini, semakin lumayan ada perkembangan. Untuk era-era sekarang banyak sekali bermunculan film-film baru yang pada kenyataannya bisa membuat harum nama Indonesia di kancah dunia. Nah, ngomongin perkembangan film Indonesia di era sekarang, menurut teman-teman ini pihak kita itu kayak gimana? Menurut perkembangan di era sekarang mungkin animonya cukup bisa mengeksplor hal-hal ya tadinya nggak di situ-situ aja gitu, jadi lebih mengeksplor ke hal-hal yang lebih intim kayak genre lain, genre kayak unik, jadi cukup bisa bersaing dengan film-film lainnya. Karena kalau dulu yang gue lihat itu film Indonesia itu kayak musiman bang. Musiman, Kayak kalau udah ramen horor, ramen drama. tapi kalau misalkan kalian update di jadwal tayang bioskop tahun 2023 awal-awal tahun sampai sekarang itu masih didominasi sama film-film horor. Pertanyaan gue, kenapa Indonesia suka sama horor? Budaya gak sih? Kayak Indonesia tuh kental banget sama hal-hal yang emang kayak gitu bang. Apa Indonesia itu terkenal dengan kearifan lokal, kultur, mitos yang tidak jauh dengan persoalan. Cuman kan persoalannya tidak semua horor. Ngomongin budaya Indonesia itu tidak semua ngomongin klinik. Masih ada budaya-budaya lain yang harus ada ekspor. Tapi kenapa suka horor? Penonton Indonesia. Karena gue yakin ada beberapa PH yang memproduksi film-film akhir tahun ini horor karena memang peminat. Kalau ngomongin PH-PH mereka ya PH-PH industri kan, ya pasti mereka nyari duit. Apakah secara pribadi juga harus setuju kalau misalkan setiap tahun tuh kita didominasi sama film-film horor gitu? Soalnya banyak yang bisa dieksplor dari film horor Indonesia sih bang. Kayak apa ya, kita ngomongin karakter hantunya deh. Itu bisa jadi kayak film-film baru gitu, kayak kita angkat pocongnya, kuntilanak, itu kan banyak jadi satu karakter dalam satu film gitu bang. Nah, ngomongin film kan pasti ngomongin impact, ngomongin wacana, ngomongin gagasan. Tahun-tahun kebelakang juga sebenarnya Indonesia sudah mulai beralih tidak hanya horor melulu gitu. Ada Bumi Langit Cinematic Universe misalkan ngangkat beberapa superhero Indonesia. Tapi secara tontonan masyarakat Indonesia masih kalah tontonannya sama film-film horor. Nah, combine antara memperkenalkan superhero dengan memperkenalkan setan-setan yang ada di Indonesia, menurut kalian lebih oke mana? Kalau lebih oke sih, gue lihat horor ya. Kenapa? Lagi gitu. Karena mungkin adanya ketidakpercayaan penonton terhadap film-film Indonesia selalu mengangkat hal-hal yang di luar Horor. gitu. Jadi Indonesia spesialis horor. Iya gitu ya, superhero kan penonton kita belum siap tentang Belum terbiasa kalau horor biasa. Jadi mungkin bayangan penonton Indonesia itu akan senang dikasih kuntilanak yang malu-malu daripada berantemnya Sri Asih, berantemnya Gundala gitu. Jadi masih suka horor. Karena orang-orang yang takut nonton film horor justru maksain nonton gitu bang. Itu yang takut loh. Kayak yang dia tuh punya ketakutan, itu fobia ada kan ya? Fobia kayak gitu. Iya. Kayak hal-hal yang mistis gitu, dia justru maksain nonton gitu. Daripada nonton superhero ya. Iya. Kalian nonton Sri Asih? Belum. Tapi sebelum maghrib nonton. Kayak gitu. Menarik juga ya kalau gue memang tahu sendiri lah ya, beberapa produksi gue akhir-akhir ini tuh selalu entah kenapa gue tuh selalu dapat judul-judul yang memang berbau horor gitu. Karena mungkin gue udah lelah, udah bosan dengan horor, gue sekarang lagi menghindari
bikin project-project horor karena saking seringnya. Dan kalau ngomongin tadi kita selalu ngebahas bahwa horor itu masih banyak yang harus dieksplor. Menurut gue justru akan kaya sekali kita eksplor kebudayaan daripada horor, karena horor itu kan ya sudah mainstreamnya begitu gitu. Di setiap film horor yang keluar tuh selalu ada setan, selalu ada kuntilanak, dan esensi yang mau diceritain di horor secara kasat ke wacana dan gagasannya gue gak ngerti gitu. Mereka tuh cuma ngejual gimana caranya penonton bisa takut, bukan lebih ke mau ngomongin apa sih di film horornya. Gue sebenarnya agak mulai tertarik dengan Bumi Langit Cinematic Universe bikin superhero gitu. Baru ada beberapa judul kan yang keluar, ada Gundala, ada Sri Asih, Godam juga sebentar lagi mau tayang. Minimal kita menjelaskan ke generasi bahwa Indonesia itu punya superhero, bahwa Indonesia itu punya Wiro Sableng, punya Gatot Kaca, punya Sri Asih gitu, yang walaupun itu fiktif atau tidaknya kita masih perlu mengkaji secara keabsahannya, tapi itu kan salah satu hal yang positif untuk memberikan satu pengetahuan kepada generasi muda, daripada kita menjelaskan bahwa Indonesia itu sudah sangat terkenal dengan setannya, dengan pocongnya gitu. Lu pocong percaya gak sih ada atau enggak? Enggak sih, justru kan pernah lihat gak? Enggak ya disebut. Abang pernah lihat kan? Gue pernah syuting di Papua, itu ngomongin film kuntilanak. Tahu gak? Papua sama Jawa secara kultur kebudayaannya beda, Ya. dialeknya juga beda. Tapi pocong yang ada di Papua sama, kuntilanak yang ada di Papua sama tertawanya. Padahal secara dialek beda dong orang Papua sama orang Jawa. Kuntilanak tuh terkenal versi Jawa, dibawa ke Papua sama. Dari situ gue mulai gak percaya kalau kuntilanak itu ada. Karena kalau kuntilanak di Papua, baru gue percaya. Menurut kalian gimana tentang budaya horor Indonesia? Saya kira ya hantu teh mempunyai batas teritorial. Nah, jadi ada kawasannya, Bu. Ada kawasan kira di Papua beda lagi gitu. Kalau di Papua sama berarti real, pocong nggak ya, kuntilanak nggak ada. Kenapa gue lebih interest ke superhero yang tadi, minimal kita ngejelasin salah satu budaya atau historis sejarah Indonesia kepada generasi muda, yang lebih penting daripada kita ngasih tahu bahwa Indonesia itu sangat kaya sekali gitu dengan horornya. Kalau lo lihat, Karena dengan tadi seperti apa abang bilang, cinematic universe yang dari Ibu bilang itu justru bisa menjelaskan kebudayaan Indonesia dengan bentuk baru gitu, bukan tentang tradisionalnya ya harus bersangkutan dengan mistis. Padahal kan banyak kebudayaan yang bisa diangkat dengan bentuk baru seperti superhero tadi. gue sepakat dengan konsep dekonstruksi. Karena kalau misalkan di era sekarang generasi muda harus mengenal Gatot Kaca itu sulit sekali. Mungkin film adalah salah satu cara, salah satu jembatan untuk mengenalkan bahwa Indonesia itu punya Gatot Kaca dengan konsep film itu, yang pada kenyataannya daripada kita baca sejarah di buku ya akan sulit untuk mengenal satu kebudayaan. Mungkin dengan film yang lebih ketontonan itu akan sedikit menarik. Itu sih pandangan gue pribadi ya. Tapi di sisi lain juga yang namanya rezeki, kalau gue dapat film horor sih gue kerjain. Tapi kalau misalkan kita ngomongin horor nih, abang kan tadi bilang tentang budaya, ada kaitannya tentang mitos dua daerah-daerah gitu, Bang. Terus sering diangkat di film horor gitu, kayak Pamali, terus kayak waktu-waktu maghrib. Nah, menjelang maghrib yang kemarin tuh. Itu salah satu ngangkat budaya. Itu maksudnya budaya apa sih, Bang? Sebenarnya benar. Jadi ada satu kearifan lokal, ada satu budaya, ada satu kultur yang diangkat di film horor. Cuman karena lagi-lagi si PH itu masih berpikir bahwa tetap si penonton itu sukanya setan. Sebenarnya kan itu mitos. Cuman persoalannya apakah mereka mengkaji secara metodologinya atau enggak, gue gak tahu gitu. Intinya setiap film horor Indonesia itu selalu ada jump scare setan. Itu yang menurut gue, emang horor tuh harus selalu ada setan? Menurut gue sih enggak ya. Indonesia tuh udah bikin Rumah Dara misalnya, itu menurut gue horor yang sangat mencekam. Joko Anwar sudah bikin beberapa versi horor yang tidak ngomongin setan. Menurut gue masih bisa diterima dan
dan masih ngomongin horor juga gitu. Indonesia yang era-era sekarang judul-judul yang berserakan, ada jin korin, ada apa segala macam itu ngomongin setan. Pernah nonton film Kodrat? Kodrat secara spesifik tidak mengeluarkan sosok setan malu-malu. Masih oke itu diterima sama masyarakat, penontonnya masih banyak. Inilah proses kemajuan horor. Jadi apakah horor yang harus kita hadirkan harus melulu horor yang berbau setan? Ada jump scare setannya? Menurut gua enggak. Lebih ke gagasan. Kalau kita mau ngomongin tentang budaya menjelang waktu maghrib, menjelang maghrib itu jadi siloka ya. Kalau Sunda itu kan punya peribahasa siloka. Itu berbau dengan mitos. Secara metodologinya siloka itu kata orang tua zaman dulu, silo katanya kalau gak dibuka. Nah persoalannya apakah pesan yang ingin disampaikan dari unsur kebudayaan yang nenek moyang pikirkan itu nyampe kepada penonton, atau hanya sebatas diambil cuma ngomongin sebuah kebudayaan, di sini masih perang-perangan setan. Menjelang maghrib kan lebih ke ayo dong kalau misalkan mau waktu maghrib jangan keluar rumah gitu, tapi ya lu harus sholat gitu. Nenek moyang membuat sesuatu sehingga yang mendengarkan anak-anaknya, cucu-cucunya, generasinya tidak berpikir panjang dan mengikuti apa kemauan mereka. Makanya dibikin konflik. Kalau maghrib jangan keluar banyak kulit kak tinca apa. Sebenarnya kan pesannya adalah di saat maghrib itu ibadah gitu. Nah sekarang apakah setan seperti itu yang wajib kita wacanakan? Setannya udah beralih Pak. Setannya udah bukan lagi setan yang mengkelekkan itu kuntilanak, pocong, tapi setannya ada di film, ada di sinetron, ada di kartun. Dulu kita ada di masa maghrib itu teman-teman semuanya di depan masjid main, baru sholat. Sekarang di mana orang SpongeBob tayang, kartun-kartun tayang, setan yang sebenarnya kan itu yang diharapkan sama si nenek moyang. Jadi menjelang maghrib hindarilah keluar rumah, hindarilah bermain, hindarilah nonton kartun, karena yang benar adalah pengajian. Itu versi pandangan gue. Nah kalaupun memang harus ada film horor yang diproduksi sama Indonesia, gue rasa secara gagasan, pesan, konsepnya lebih ngomongin tentang sebuah wacana aja, tidak hanya sekedar setan malu-malu. Itu versi gue, tapi gak tahu kan kalau versi kalian. Mungkin kalian nonton film horor gak berasa kalau gak ada setannya gitu. Kalau gue justru sekarang nunggu satu film horor Indonesia tapi yang gak ada setannya sama sekali. Tapi itu gue nontonnya takut. Pernah nonton G30 SPKI? Arifin Channel dulu bikin. Menurut gue itu horor paling menakutkan yang gue tonton sampai sekarang. Apakah ada setan? Gak ada. Apakah ada kuntilanak? Gak ada. Fakta sejarah yang dihadirkan, kekejian bagaimana zaman dulu, sehingga itu menjadi satu teroran yang luar biasa. Dulu gue waktu SD kalau habis nonton film itu takut Pak, takut banget. Nah sekarang kan beralih. Dulu kita ada masanya horor esek-esek, horor yang dibalut dengan balutan-balutan seks, lagi-lagi untuk membuat si penontonnya menarik ke filmnya. Cuman kan udah ke zaman lah ya, udah ada pesulap merah, malu nanti sama pesulap merah. Ini pihak kita ke depan sampai produksi apa lagi? Apakah mau bikin horor atau mau bikin superhero? Science fiction kali ya. Science fiction ya, science fiction ya. Udah ada ceritanya. Ah ini siapa tahu nanti tiba-tiba mau bikin film superhero Garut. Garut punya superhero gak? Gak ada. Apa? Makanya itu cari. Ada superhero Garut banyak sekali. Banyak sekali coba. Ada gak? Ada. Setiap daerah itu pasti ada satu sosok yang disebutkan sama masyarakatnya itu pahlawan. Itu yang dinamakan superhero kan pada kenyataannya. Garut itu ada. Kayak contoh misalkan Betawi punya si Pitung. Garut tuh ada superhero-nya. Gak percaya kan? Makanya jangan nonton film horor dulu. Nonton film superhero. Menjelang akhir obrolan, superhero Garut ada, cari dan bikin nama ini pihak kita. Superhero Garut. Kita tunggu, ini pihak kita akan memproduksi sebuah film superhero lokal Garut. Biarkan mereka mencari. Sampai ketemu di ngopi-ngopi selanjutnya. Salam, sukses selalu buat perfilman Indonesia. Terima kasih ini pihak kita. Dadah.